tidak bisa serta-merta selesai hanya dengan mengkonsumsi 1-2 jenis obat-obat yang dapat dibeli di apotik-apotik tertentu. Karena itu rasa sakit ini tidak dapat dideteksi. Karena jenjang waktunya bisa setahun, bisa pula 10 tahun belum tentu hilang. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, rasa sakit yang kita alami di dalam jiwa ini bisa mengakibatkan rasa sedih. Rasa sedihnya berlarut-larut lagi Bapak Ibu. Kita kehilangan gairah, kita kehilangan stamina, bahkan kita kehilangan motivasi untuk melakukan berbagai hal sebagaimana lazimnya yang sudah pernah kita lakukan. Rasa sakit ini pun mengakibatkan pikiran yang terganggu. Kita nyaris tidak mengerti mau kerjakan apa atau mau bikin apa. Atau ketika kita mengerjakan sesuatu pun bisa kita mengerjakannya dengan berantakan, kacau balau, tidak seperti yang biasa. Karena memang kita mengerjakannya dalam konteks pikiran kita terganggu, kita tidak konsentrasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasa sakit ini bahkan bisa berakhir pada pembinasaan tubuh. Itu sebabnya tidak jarang kita mendengar informasi seseorang bisa melukai, bahkan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang akibat rasa sakit yang dialaminya. Tersinggungkah, kecewakah, merasa dilukaiikah, dendamkah. Bahkan bukan hanya membuat orang ini mau melukai secara fisik orang lain, dia juga bisa melukai dirinya secara fisik, bahkan berakhir pada bunuh diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa sakit yang diakibatkan oleh pukulan dalam jiwa, tikaman dalam jiwa ini, itu bisa berakibat lebih fatal daripada rasa sakit yang kita alami secara fisik, pukulan secara fisik. Hal-hal yang bisa mengakibatkan rasa sakit dalam jiwa ini misalnya adalah karena ada luka di masa lalu misalnya. Permasalahan di masa lalu yang tidak selesai, persoalan di masa lalu yang tidak berakhir, ini akan mengakibatkan luka yang mendalam dan terus menerus kita hidup dalam siklus kemarahan tanpa akhir. Jadi bawahnya marah, asal ketemu orang ini, lihat orang ini, ingat orang ini, siklus kemarahan itu muter lagi, muncul lagi, segar lagi Bapak Ibu. Hal berikut yang mengakibatkan rasa luka, pukulan atau tikaman dalam jiwa itu adalah di samping luka di masa lalu, barangkali karena kita pernah mengalami perlakuan tidak adil atau kita diperlakukan tidak baik oleh seseorang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Di samping karena kita pernah mengalami atau sedang diperlakukan secara tidak adil, mungkin kita juga dikatai dengan hal-hal yang tidak benar, baik oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang kita hormati maupun oleh orang yang kita cintai. Rasa sakit ini, rasa pukulan ini muncul begitu saja. Bahkan bukan hanya oleh orang-orang yang mengatai atau yang memperlakukan kita tidak baik. Barangkali rasa sakit ini juga bisa muncul dengan sepele. Sepelenya adalah hanya karena ada seseorang memberikan komentar sambil lalu pada kita. Komentar-komentar yang dia ucapkan, komentar yang dia sampaikan secara lalu itu menusuk hati kita. Dia tidak menyadari bahwa komentarnya itu melukai kita, tetapi kita menyadarinya. Dan akibat dari hal-hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa menjerit, merintih di dalam hati. Dan semua orang berpotensi besar mengalami ini hari demi hari karena kita berinteraksi atau berhadapan dengan mereka semua. Apakah dengan keluarga dekat, dengan pasangan, bahkan dengan sahabat di pekerjaan, dengan teman-teman lainnya yang kita anggap bisa ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Kita akan berhadapan dengan semua ini hari demi hari selama kita hidup. Oleh karena semua kita akan bersentuhan, berhadapan dengan hal ini, makanya kita harus paham penawar rasa sakit atas hal-hal yang diakibatkan oleh pukulan, tikaman dalam jiwa ini apa.
Kalau kita mengerti apa penawarnya, tidak peduli berapa kali sehari orang melepaskan komentar-komentar yang tidak baik, memperlakukan kita secara tidak baik apa bukan, bahkan luka-luka yang terjadi atau apapun yang diberikan orang pada kita, tidak peduli berapa banyak yang datang, berapa kali mereka melakukannya pada kita, karena kita punya obat penawarnya, kita bisa segera mengatasinya, segera sembuh, segera pulih dan tidak terbelenggu dengan jeritan rasa sakit ini. Karena itu saya akan bagikan pada kita sekalian satu penawar yang pertama. Penawar yang pertama supaya kita bisa sembuh dari rasa sakit yang diakibatkan oleh pukulan dalam jiwa ini adalah jangan mau terbebani oleh apapun. Saya ulang sekali lagi, jangan mau terbebani oleh apapun. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca dengan suara mantap Bapak Ibu Saudara-saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah Bapak Ibu, saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa salah satu alasan kenapa Tuhan menuntun kita untuk meminta ampun adalah supaya kita tidak terbebani oleh apapun yang ada. Supaya kita tidak terbebani oleh dosa. Supaya kita tidak terbebani oleh kesalahan, oleh pelanggaran. Itu sebabnya Alkitab menuntun atau mengajarkan supaya kita meminta ampun atas dosa, atas kesalahan, atas kejahatan. Makanya kalimatnya berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala pelanggaran, segala kejahatan kita. Luar biasa hebatnya Tuhan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia tidak hanya berhenti pada batas mengampuni saja. Padahal hanya dengan mengampuni kita pun sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Kalimatnya berkata jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Sampai diampuni saja dosa dan pelanggaran kita itu sudah lebih dari cukup. Tetapi kemudian memang dia adalah Tuhan yang baik. Kalimat berikutnya berkata sehingga dan ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita disucikan, setelah kita tadi diampuni kemudian sekarang disucikan oleh darahnya, oleh kasih karunia-Nya. Tujuan kenapa kita disucikan dari segala kejahatan, supaya setiap kita bisa berdiri di hadapan Allah tanpa ada satu hal apapun yang membebani kita. Apakah kata-kata yang salah, apakah sikap yang salah, apakah perbuatan buruk, apakah kejelekan-kejelekan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik, supaya semua ini tidak membebani kita ketika kita berdiri di hadapan Allah. Dan bukan hanya supaya semua ini tidak membebani kita. Saya percaya kenapa dia ampuni kemudian dia sucikan, supaya kita bisa menerima hak-hak kita dari Tuhan Allah, yakni hak untuk hidup sembuh, hak untuk dibebaskan dari sakit penyakit, hak untuk hidup dalam damai sejahtera, hak untuk bahagia, hak untuk memperoleh berkat-berkat hebat lainnya dari Tuhan Allah, bahkan hak untuk diselamatkan dan melihat jawaban-jawaban doa. Bukan hanya hak yang kita terima, tetapi juga supaya kita bisa bebas melakukan berbagai kegiatan di masa depan. Supaya kita bebas dari belenggu atau dari rasa terbebani dalam aktivitas-aktivitas kita berikutnya. Makanya kita dituntun Alkitab untuk meminta ampun dan juga kita disucikan. Sehingga tidak ada apapun yang membebani diri atau hidup kita ini. Supaya saudara, supaya kita sekalian
bisa melakukan semua hal secara efektif. Saudara bisa beraktivitas dengan baik, bisa menjadi berkat. Tatkala saudara mengalami rasa sakit atau diperlakukan tidak baik, dikomentari tidak baik, dengar baik. Jangan membiarkan hal-hal tersebut membebani diri kita, membebani hidup kita, membebani hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ya, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan cara terbaik supaya kita tidak terbebani dengan semua ini adalah dengan membuang semua hal-hal yang bersifat menantang kita dari pikiran kita. Membuang semua hal-hal yang menantang kita dari pikiran kita dengan cara mengampuni orang tersebut. Dengan cara memberikan pengampunan. Mengeluhkan perlakuan seseorang tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Mengeluhkan buruknya perlakuan seseorang terhadap kita Bapak Ibu hanya akan menambahkan rasa berat atas keluhan-keluhan tersebut. Karena itu yang harus dilakukan untuk bisa kita lepas dari rasa beban ini adalah membuang semua hal yang bersifat menantang kita dengan jalan memberikan pengampunan. Melepaskan pengampunan sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Boleh katakan amin. Karena itu sebenarnya perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang gagal adalah tindakan apa yang dilakukannya. Orang yang sukses, dia akan fokus kepada melakukan tindakan. Bukan membicarakan atau hanya memikirkan, mengeluhkan. Kalau saudara adalah orang yang bermental berhasil, bermental sukses. Tatkala saudara mengalami berbagai masalah dan persoalan, kemudian ada hal-hal yang memukul hati saudara, melukai hati saudara. Yang harusnya kita lakukan atau sikap kita segera bertindak. Konfirmasi pada orang tersebut, bicara pada orang tersebut, selesaikan dengan orang tersebut. Sampaikan keterangan dan informasi-informasi yang dia perlukan sehingga masalahnya selesai. Tetapi kalau kita bukan orang yang bermental sukses, tatkala ada komentar-komentar yang melukai, yang memukul hati kita, yang menyakiti hati kita, yang kita lakukan adalah mulai memblow up-nya. Mulai mengeluhkannya, mulai memikir-mikirkannya, kenapa dia bikin begini, kenapa dia tidak lakukan begini. Kita hanya memikirkan kenapa seseorang tidak melakukan sesuatu supaya sesuatu itu tidak kita alami. Kita hanya memikirkan itu, tidak pernah fokus pada tindakan. Saudara punya sapi. Sapi ini masuk ke dalam kebun jagung orang. Atau ada orang punya sapi masuk ke dalam kebun jagung saudara. Ketika sapi ini masuk dalam kebun jagung saudara, saudara mengeluh. Bisa saja saudara mengeluh sepanjang hari, kenapa sapi ini masuk ke dalam kebun kita. Mengeluh terus menerus, mengeluh. Tetapi dengar, mengeluh atas sapi yang masuk ke dalam kebun kita tidak akan membuat sapi ini keluar dari kebun jagung itu. Mengeluh sepanjang hari atas sapi yang masuk ke dalam ladang kita tidak akan membuat produksi susu sapi ini semakin cepat. Yang harus dilakukan oleh orang-orang supaya bisa mencapai hal-hal yang hebat adalah ambil sapi ini, tarik, tambatkan di luar. Begitulah kalau saudara diperhadapkan atau sedang berhadapan dengan rasa sakit atau pukulan-pukulan atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang bisa menimbulkan jeritan yang besar, yang pahit dalam hati saudara. Datangi mereka, bicara pada mereka, omong pada mereka, selesaikan. Itu namanya orang yang berhasil, yang mengerti. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang setuju katakan amin. Jangan membiarkan diri kita terbebani oleh apapun. Tolong munculkan slide saya yang berikut. Ibu bapak, kalau kita menjalani kehidupan tanpa mau mengampuni, itu sama dengan saudara mengendarai mobil tetapi rem tangannya ditarik. Hasilnya apa? Mobil saudara akan berjalan lebih lambat. Saudara tidak akan pernah bisa bergerak dan sampai pada tujuan lebih cepat. Dengar kawan.
Semua hal yang bisa membebani saudara itu, rasa sakit, perlakuan, semua hal yang membuat jiwa saudara menjerit, merintih, semua hal itu bisa memperlambat pergerakan kita. Bukan hanya memperlambat, kadangkala lebih sering membuat kita kehilangan kesempatan-kesempatan baik. Tadinya kalau kita nggak sakit hati, tadinya kalau kita nggak merasa terpukul oleh apa yang dilakukan seseorang, kita bisa mengerjakan ini dengan baik. Kita bisa menyelesaikan ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil dan keuntungan. Tetapi karena kita membiarkan kesakitan itu menjerit terus-menerus dalam diri kita, pukulan itu terus-menerus membelenggu kita, maka kita akhirnya tidak mau mengerjakan A, tidak bersedia mengerjakan, dan kehilangan kesempatan-kesempatan baik yang bisa dihasilkan oleh hal-hal yang bisa kita kerjakan ini tadinya. Dengar, keistimewaan termahal atau kemewahan termahal yang sering dilewati oleh anak-anak Tuhan adalah tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Itu kemewahan termahal yang sering sekali dilewatkan atau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang percaya. Makanya kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan masih walau dia dalam Kristus percaya, masih tetap dibelenggu dengan rasa sakit ini. Masih tetap membiarkan jeritan-jeritan bermunculan dalam dirinya. Dengar kawan, dendam ketika kita tidak mau mengampuni seseorang, tidak mau melepaskan pengampunan pada mereka, maka dendam akan masuk dalam diri kita. Dan saya beritahu kepada kita sekalian, dendam hanya akan menghilangkan damai sejahtera dari hidup kita setiap hari. Tidak ada hal yang lebih berhasil merampas sukacita dan damai sejahtera kecuali dendam. Karena itu kita bisa melihat orang-orang yang menyimpan dendam hidupnya sangat mengerikan. Selalu diwarnai dengan keluhan, selalu diwarnai dengan kemarahan tahun demi tahun. Dia tetap ada dalam siklus kemarahan terus-menerus. Bahkan yang lebih fatal lagi, dendam itu bukan hanya mengakibatkan kita hidup dalam keluhan serta kebencian dan kemarahan secara terus-menerus tahun demi tahun. Dendam itu mengakibatkan kita membawa beban berat kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Beban berat adalah beban berat yang paling sering masuk dalam diri kita ini adalah keluhan dan dendam. Tidak ada beban berat yang lebih berhasil membebani orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kecuali cuma keluhan dan dendam. Karenanya kita mesti percaya dan berkomitmen. Jangan membiarkan apapun membebani kita. Boleh katakan amin. Saudara harus mengambil alih kendali. Kendalikan perasaan-perasaan saudara. Kendalikan suara-suara yang datang. Kendalikan kekuatan-kekuatan musuh dan lain sebagainya. Dendam ini, kemarahan ini hanya akan membangkitkan kekuatan yang sebenarnya tidak saudara miliki. Ketika saudara dendam, ingin rasanya saudara pukul, saudara membalaskan kemarahan saudara. Tapi sebenarnya saudara kita nggak punya kekuatan cukup untuk melakukan itu. Makanya dendam itu Bapak Ibu Saudara-saudara hanya akan membangkitkan kekuatan yang sebenarnya tidak ada kita miliki, tidak pernah kita miliki. Jadi saudara harus merdeka, harus bebas, apalagi di saat-saat seperti ini. Di saat-saat kita ada dekat dengan Tuhan, kadang-kala orang menjepelekan kita. Kadang-kala orang memperlakukan kita dengan sangat remeh, tidak masalah. Bukan persoalan kita diperlakukan seperti apa, persoalan bagaimana respon kita, pertumbuhan kita terkait dengan firman Tuhan. Alkitab ngomong, makin banyak kepada kita dipercayakan, makin banyak pada kita diberikan, makin banyak yang dituntut dari kita. Makin banyak saudara mengetahui, mengerti firman Tuhan, makin banyak dari kita dituntut. Jadi karena saudara yang mengerti firman, saudara yang belajar firman, saudara yang harus mengampuni dan memaafkan orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan siapapun, apalagi kalau mereka bukan orang yang kenal Tuhan. Mereka bukan orang yang sungguh-sungguh. Jangan harapkan itu mereka lakukan. Saudara yang harus melakukannya karena kita. Makanya saya pribadi sering sekali berkata, kalau ada masalah atau ada orang memperlakukan sesuatu, oh, yang ngerti kan saya, yang paham firman saya, yang belajar firman saya, sudahlah abaikan mereka. Tidak perlu luka, tidak perlu merasa dikecewakan dan lain sebagainya. Toh saya yang ngerti. Nanti dia juga akan menerima tuaian-tuaian dari apa yang dia lakukan. Selesai, hidup kita sederhana.
Hanya ada perputaran. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga lah, suami, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Kakak, adik, besan. Waduh, saudara mesti hati-hati. Saudara harus paham, penawarnya adalah jangan biarkan apapun membebani kita. Supaya tidak kita terbebani apa? Selesaikan segera. Supaya tidak terbebani apa? Konfirmasi segera. Supaya tidak terbebani, miliki mental orang-orang yang menang. Terakhir, dengar. Jangan menolak kesempatan untuk mengampuni. Jangan mengabaikan kesempatan-kesempatan untuk memberi maaf. Kenapa? Karena orang-orang yang mau mengampuni adalah orang-orang yang kuat. Orang yang bersedia melepaskan pengampunan adalah orang yang memiliki karakteristik kerohanian yang kuat, iman yang kuat, tubuh atau fisik yang kuat, pengetahuan yang kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali ketika kita menolak pengampunan, kita menolak mengampuni orang lain, maka kemarahan dan rasa balas dendam itu yang mendominasi. Tapi saya harus beritahu pada saudara, kalau nanti balas dendam atau saudara ingin membalaskan dendam kemarahan saudara, dengar, balas dendam adalah penipu. Kelihatannya manis tapi sering sekali pahit. Makanya jangan pernah mau tergoda membalaskan kemarahan saudara. Balas dendam selalu lebih mahal harga yang harus kita bayar dibandingkan dengan mengampuni dan memaafkan. Dan kemudian saudara-saudara, orang yang tidak mau mengampuni dan tidak bersedia mengampuni adalah orang yang tidak akan pernah mengalami hidup yang diberkati terus menerus saat demi saat. Kita ini sudah menerima banyak dari Tuhan. Sebelum kita diminta mengampuni orang lain, Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita, bukan? Jadi berarti saudara sudah mengerti bagaimana rasanya diampuni. Saudara sudah paham bagaimana indahnya hidup ini setelah saudara diampuni. Giliran yang sama yang harus kita berikan pada orang lain. Karena Dia mengampuni kita. Makanya doa kita adalah, doa yang diajarkan adalah ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya berdoa supaya semua anak-anak Tuhan sekarang ambil alih kendali. Jangan membiarkan apapun membebani saudara. Lepaskan pengampunan. Mari kita bernyanyi. Haleluya. Saya ajak kita bernyanyi dan kita menyembah Tuhan. Sembari saudara mempersiapkan hati saudara, hidup saudara, kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli.